Sang tante yang tidak merasa keberatan tentu saja langsung menyetujui permintaan tersebut dan bergegas melanjutkan perjalanan. Namun di saat Aning merasa jalanan dalam kondisi tidak ada orang sekaligus aman, ia kemudian menurunkan sang keponakan dari gendongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Sulawesi Utara. Nah, daripada kelamaan, yuk langsung kita bahas. Arnita Mamonto alias Aning berusia 19 tahun merupakan seorang gadis muda yang telah menikah. Ia tinggal bersama dengan sang suami dan juga anak mereka yang masih kecil di sebuah rumah sederhana yang berlokasi di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Sejak usia remaja, Aning bersama dengan keluarganya memang bisa dikatakan sangat kekurangan dalam segi ekonomi. Bahkan ketika Aning memutuskan menikah dengan sang suami, perekonomiannya pun tidak kunjung membaik. Diketahui suami dari Aning sendiri hanyalah seorang pekerja serabutan saja, sehingga penghasilannya juga tidak menentu setiap harinya. Menurut keluarga besarnya, Aning dikenal sebagai sesosok perempuan yang baik, tidak suka bertengkar dengan orang lain dan sangat menyayangi keluarganya. Beberapa warga di sekitar rumahnya mengatakan, Aning adalah sosok tetangga yang baik, ramah dan sangat menyukai anak kecil. Kecintaannya kepada anak kecil membuat Aning seringkali dipercaya untuk mengasuh seorang bocah yang merupakan keponakannya sendiri, bernama Tilva Zahra Mokoago berusia 8 tahun. Hubungan Aning dengan sang keponakan bisa dibilang sangatlah dekat. Bahkan saking dekatnya, Tilva juga mengaku kepada orang tua dan kerabat lainnya bahwa ia selalu diperlakukan dengan baik oleh sang tante. Selain itu, Aning juga mendapatkan predikat tante yang baik dari Tilva. Tetapi penilaian dari warga ternyata berbanding terbalik dengan penuturan dari sang suami. Menurut suami dari Aning, ia menggambarkan sang istri sebagai wanita yang tidak bersyukur. Sang suami menjelaskan bahwa Aning seringkali meminta uang dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi gaya hidupnya yang hedon. Masih berdasarkan penuturan dari suami Aning, sang istri memang memiliki ketertarikan dengan barang-barang mewah seperti perhiasan tanpa mau melihat kondisi perekonomian keluarga mereka. Sang suami juga menjelaskan bahwa pernah pada suatu hari, demi memenuhi gaya hidupnya, Aning pernah ketahuan mencuri sebuah baju bermerek milik salah seorang tetangganya. Semua kejadian mengerikan ini terjadi pada 18 Januari 2024 sekitar jam 10.30 pagi. Saat itu Aning melihat sang keponakan bersama dengan orang tua kandungnya sedang berkunjung ke rumah nenek mereka. Di sana ia sempat melihat seutai kalung emas yang menjuntai dengan indahnya di leher sang keponakan. Entah kerasukan setan dari mana, tiba-tiba saja terbesit di pikiran Aning rasa ingin memiliki perhiasan tersebut. Ia pun bergegas mendatangi rumah sang nenek dan mengajak Tilva untuk bermain di rumahnya. Tilva yang memang sudah terbiasa diasuh oleh sang tante tentu saja langsung mengiyakan ajakan itu. Ketika sang keponakan sudah berada di tempat tinggal Aning, ia kemudian menitipkan sang anak kandung ke rumah saudaranya. Setelah mengamankan sang anak, Aning kemudian mengajak Tilva untuk mengambil sayur di bagian belakang rumahnya. Ketika berjalan menuju ke belakang rumah, Aning terlebih dahulu berhenti di dapur untuk mengambil sebilah pisau. Nah,
pisau tersebut memang dengan sengaja diambil oleh Aning, karena menurutnya pisau itu dapat digunakan untuk menyerang sang keponakan apabila Tilva melakukan pemberontakan. Sekitar jam 11 pagi, Aning dan Tilva berjalan kaki pergi ke lorong baret Desa Tutuyang 3, Kecamatan Tutuyan, Bolang, Mongondo Timur. Tepatnya di Jalan Kompleks Pasar Tutuyan. Di saat berjalan kaki berdua, karena merasa kelelahan, Tilva meminta Aning untuk menggendongnya. Sang tante yang tidak merasa keberatan tentu saja langsung menyetujui permintaan tersebut dan bergegas melanjutkan perjalanan. Namun di saat Aning merasa jalanan dalam kondisi tidak ada orang sekaligus aman, ia kemudian menurunkan sang keponakan dari gendongannya dan langsung mendorong gadis kecil itu sampai terjatuh. Dalam posisi tergeletak di jalanan, Aning dengan tega langsung menindih tubuh Tilva yang masih kecil, sehingga membuat sang keponakan susah bernafas sekaligus tidak bisa bergerak. Dengan kesetanan, Aning lalu membekap bagian mulut Tilva. Tidak berhenti sampai di situ saja. Aning lalu menggorok bagian leher Tilva hingga bagian kepala dari sang keponakan terputus dari tubuhnya. Ia pun bergegas merampas perhiasan emas yang dipakai oleh sang keponakan, yakni seutai kalung dan juga gelang. Setelah berhasil mengantongi perhiasan itu, Aning kemudian mengangkat tubuh keponakannya untuk dibuang di sebuah selokan yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Setelah menghabisi nyawa keponakannya sendiri, dengan santainya Aning berjalan kaki kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah yang menjadi tempat tinggalnya, Aning memutuskan untuk membersihkan tubuhnya terlebih dahulu di kamar mandi. Setelah selesai mandi, ia sempat bersantai sejenak sambil memainkan ponselnya. Saat azan berkumandang, Aning dengan cepat mengambil air wudhu dan menunaikan ibadah sholat. Setelah semua selesai, Aning kemudian pergi ke seorang penadah untuk menjual hasil rampasannya itu. Diketahui perhiasan emas milik sang keponakan dijual dengan harga 3 juta rupiah. Uang hasil penjualan perhiasan emas itu kemudian digunakan oleh Aning untuk membeli sebuah handphone baru. Masih di hari yang sama sekitar jam 7 malam, seorang warga yang kebetulan sedang melintas menemukan potongan kepala dari gadis kecil itu di sebuah selokan. Ia kemudian bergegas menghampiri rumah warga untuk melaporkan penemuan tersebut. Dalam kondisi ketakutan sekaligus penasaran, ia bersama warga yang lain mencoba mencari tubuh gadis kecil di sekitaran lokasi penemuan tersebut. Dan benar saja, tidak jauh dari potongan kepala itu, ia dan warga lainnya berhasil menemukan sesosok tubuh tanpa kepala tergeletak begitu saja di sebuah perkebunan milik warga. Salah seorang warga kemudian menghubungi aparat kepolisian untuk melaporkan tentang penemuan tersebut. Pihak berwajib yang menerima laporan itu segera mendatangi lokasi penemuan untuk memastikan dari laporan tersebut. Setibanya di lokasi, aparat kepolisian segera mengevakuasi tubuh tidak bernyawa itu ke rumah sakit terdekat. Selain itu, pihak berwajib juga segera melakukan olah TKP untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini. Aparat kepolisian juga segera mendatangi rumah dari keluarga korban untuk menyampaikan kabar duka tersebut. Di rumah keluarga Tilva, pihak berwajib yang menangani kasus ini juga sempat memintai keterangan dari anggota keluarga yang ada. Berdasarkan pengakuan dari keluarga besar Tilva, sejak pagi gadis kecil itu telah dibawa oleh Aning untuk jalan-jalan. Aparat kepolisian pun bergegas mendatangi rumah Aning yang berada tidak jauh dari rumah keluarga Tilva. Di sana, aparat kepolisian langsung membawa Aning beserta dengan suaminya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dalam proses interogasi tersebut, Aning dan sang suami mengaku tidak mengetahui apapun tentang meninggalnya gadis kecil itu. Namun keterangan demi keterangan yang keluar dari mulut Aning terus berubah-ubah. Nah, meskipun awalnya Aning tidak mau mengakui perbuatannya, tetapi setelah melewati pemeriksaan berjam-jam, akhirnya Aning mengaku bahwa dirinya telah menghabisi sang keponakan. Sedangkan suami dari Aning masih terus mengelak jika dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan gadis berusia 8 tahun itu.
Kepada tim penyidik, suami Aning mengaku bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu apapun yang telah dilakukan oleh sang istri kepada keponakannya. Namun ia mengaku bahwa dirinya merasa curiga dengan handphone baru yang digunakan oleh sang istri. Karena menurutnya sang istri tidak mungkin memiliki uang sebanyak itu untuk membeli ponsel baru. Suami dari Aning juga mengungkapkan bahwa sejak pagi hari dirinya sudah meninggalkan rumah untuk pergi menggais rezeki. Tim penyidik awalnya tidak mempercayai apa yang telah diucapkan oleh suami Aning. Awalnya pihak kepolisian beranggapan bahwa suami dari Aning merupakan orang yang membantu jalannya pembunuhan itu. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keterangan yang disampaikan oleh suami Aning benar-benar cocok sehingga akhirnya ia dilepaskan dari daftar tersangka dalam kasus ini. Saat proses interogasi, Aning mengaku bahwa sebenarnya ia hanya ingin menguasai perhiasan emas milik sang keponakan tanpa harus menyakiti gadis kecil tersebut. Namun karena takut, apabila aksinya nanti tidak berhasil, ia akhirnya memutuskan untuk menghabisi korban terlebih dahulu sebelum akhirnya merampas perhiasan milik sang keponakan. Kepada aparat kepolisian, Aning mengaku bahwa semua aksi gilanya itu ia lakukan karena terinspirasi setelah menonton sebuah film bertema psikopat di platform YouTube. Merasa janggal dengan keterangan dari Aning, pihak berwajib berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan ibu muda itu. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan itu, aparat kepolisian memastikan bahwa Aning tidak menderita kelainan jiwa apapun sehingga ia melakukan pembunuhan itu dalam kondisi sadar dan normal. Atas perbuatannya, Aning resmi dijadikan tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsider pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Saat proses press release kasus yang menggemparkan Kabupaten Bolang mengunduh ini, kepada wartawan Aning mengaku sangat menyesali perbuatan yang telah ia lakukan kepada sang keponakan. Namun meskipun begitu, ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga saat ini, Aning masih dalam pemeriksaan intensif untuk melengkapi berkas-berkas sebelum akhirnya dibawa ke meja hijau. Sementara itu, ia harus merasakan dinginnya lantai penjara di Mapolres Bolang Mongondo Timur. Sidang perdana untuk kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Hakim Ketua Sulharman menyatakan bahwa terdakwa Arnita Mamonto alias Aning terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Arnita Mamonto alias Aning. Mendengar putusan tersebut, seketika suasana ruang sidang langsung berubah histeris. Haru dan duka tercampur aduk, isak tangis bersahut-sahutan. Tak terkecuali ibu korban. Ia tampak menangis sembari menyerukan nama Tuhan. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan. Selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.